Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nala dengan NIM 124-1052-1253 dari semester 2 Pendidikan Matematika Uinsus Karya. Nah, di video kali ini saya mau menampilkan alat peraga yang saya buat, yaitu jesut. Jesut atau singkatan dari jenis-jenis sudut. Nah, alat peraga jesut ini termasuk ke dalam alat peraga berjenis demonstrasi. Kenapa? Karena alat peraga ini menjelaskan secara visual dan juga konkret bagaimana berbagai jenis sudut itu ditampakkan dan bagaimana juga besar sudut itu diukur atau dibedakan. Nah, dalam video kali ini saya akan membagi atau menjelaskan tentang alat peraga saya ini, apa manfaatnya, kelebihannya, dan juga kekurangannya. Ada beberapa manfaat jesut, yakni yang pertama sebagai media review cepat untuk menghubungkan materi SD ke materi SMP. Jesut juga membantu siswa yang masih kesulitan memvisualisasikan sudut secara konkret. Nah, jesut ini tuh juga bisa digunakan pada kelas 7 SMP sebagai alat bantu mereka untuk mengingat konsep dasar sebelum melanjutkan ke materi geometri yang lebih kompleks. Nah, terdapat kelebihan dan kekurangan dari jesut. Yang pertama, kelebihannya itu dapat mempermudah pemahaman konsep abstrak dan juga membantu siswa memahami sudut secara visual dan nyata, terutama bagi siswa yang gaya belajarnya kinestetik atau visual. Yang kedua, kelebihannya siswa itu bisa dilatih untuk mengamati, mengukur, dan juga mengklasifikasikan sudut berdasarkan ukurannya. Nah, terdapat juga kelemahannya, yakni alat peraga jenis ini biasanya hanya cocok untuk pengenalan dan pemahaman awal. Nah, saya juga menampilkan cara pembuatan jesut itu. Pasti ada yang kepo kan? Dan saya juga akan menampilkan bagaimana cara penggunaan jesut itu. Meledak.
penggunaan jusut ini. Nah, jadi kita lihat dulu ada narasi atau ada teks di sini yang menjelaskan ada berbagai jenis dari sudut itu. Nah, yang pertama di sini sudut lancip. Sudut lancip itu berukuran lebih dari 0 tetapi kurang dari 90 derajat. Nah, di sini kan dia ngepas 0. Bagaimana kalau kita gerakkan dia lebih dari 0 tetapi kurang dari 90? Nah, misalnya saya ambil sudut 60. Nah, 60 itu kan kurang dari 0 tetapi dia lebih dari 0 tapi dia kurang dari 90. Nah, berarti sudut 60 derajat itu termasuk dari sudut lancip. Selanjutnya kita lihat yang kedua, yaitu ada jenis sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya tepat 90. Nah, kita arahkan dia ke sini, tepat 90. Berarti tepat 90 itu adalah sudut siku-siku karena dia tepat 90 dan membentuk seperti huruf L gitu. Nah, di sini juga ada gambarnya. Nah, yang digambar dan yang di sini sama. Selanjutnya kita lihat yang ketiga, yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 dan kurang dari 180. Nah, ini kan 90, tepat 90. Di sini kita tahu 180 derajat. Kita gerakkan dia lebih dari 90 tetapi kurang dari 180. Nah, di mana aja pokoknya di antara 90 dan juga 180 itu. Nah, ini termasuk sudut tumpul. Nah, seperti ini gambarnya. Dan seperti ini bentukannya, bentukan aslinya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi jenis yang selanjutnya, yaitu ternyata ada sudut lurus. Yaitu sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya tepat 180. Berarti kita gerakkan dia ke sudut 180 pas. Nah, ini termasuk sudut lurus. Tuh. Berarti seperti setengah lingkaran ya. Nih. Ini termasuk sudut lurus. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sudut refleks, di mana sudut refleks itu adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360. Nah, kita buat nih, dia lebih dari 180 ini tapi kurang dari 360. 360, nah yang ini. Berarti kita gerakkan saja dia. Pokoknya di atas 180 dan sebelum 360. Misalnya saja saya buat nih 290. Nah, berarti 290 itu termasuk sudut refleks. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat jenis sudut yang selanjutnya, yaitu ada sudut penuh. Sudut penuh atau sudut lengkap, yaitu sudut yang besarnya tepat 360 derajat. Nah, berarti dia tepat di sini. Kita gerakkan tadi. Nah, dia ngepas 360 derajat membentuk lingkarannya. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang cara penggunaan dari jusut ini. Kita bisa mengetahui berbagai macam jenis-jenis sudut yang ada. Dengan kita menggerakkan ini, kita jadi tahu misal sudut 50 tadi adalah sudut lancip, ternyata sudut 290 tadi ternyata adalah sudut refleks, dan lain-lain. Ada 6 jenis sudut di sini yang bisa kita cari tahu itu termasuk jenis sudut yang mana dari alat peraga ini. Nah, jadi alat peraga ini sangat berguna sekali. Nah, sudah berada di penghujung video. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang alat peraga saya, yaitu jusut. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video saya bermanfaat buat semuanya.